Baik Pak, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda Pak. Yang pertama, kami mendengar Anda dipecat setelah dugaan korupsi di UPT Asrama Haji Mencuat. Bisa Anda jelaskan apa yang sebenarnya terjadi? Ya, saya bekerja sebagai resepsionis. Selama bertahun-tahun saya hanya menjalankan perintah dari atasan, termasuk menerima dan menyampaikan uang dari tamu atau pihak luar atas arahan langsung kepala UPT dan Kasubag. Oke, jadi Anda tidak mau memungut uang itu atas inisiatif sendiri Pak? Tidak sama sekali. Saya hanya menjalankan perintah. Uang itu bahkan sering ditentukan besarannya oleh mereka. Kadang disebut uang ucapan terima kasih atau uang kamar, tapi semua tanpa kwitansi resmi. Apakah ada sistem yang membenarkan praktik tersebut? Tidak. Setahu saya, tidak ada aturan resmi untuk pungutan seperti itu. Tapi datang langsung dari pimpinan, dan sebagai tenaga honorer saya tidak punya posisi untuk membantah semua itu. Bagaimana reaksi Anda ketika isu ini mencuat dan Anda disalahkan Pak? Jujur saya sangat terpukul. Semua tuduhan diarahkan ke saya, sementara yang memerintahkan justru diam dan seolah tidak tahu menahu. Saya dijadikan kambing hitam. Siapa yang paling aktif menekan Anda Pak? Yang paling aktif Kasubag. Beliau bahkan pernah bilang diamkan saja permasalahan ini dan jangan diberitahu. Saya tahu dia dekat dengan kepala UPT, jadi saya merasa terjebak. Apakah Anda pernah mendapat bagian dari uang tersebut? Tidak, saya hanya disuruh menyalurkan, kadang diberi uang rokok atau uang makan. Tapi jumlahnya tidak seberapa. Uang yang besar itu langsung ke pimpinan langsung. Mengapa Anda baru berbicara sekarang Pak? Karena saya tidak tahan lagi memikul tuduhan yang bukan kesalahan saya. Dan karena saya dipecat tanpa proses, tanpa bukti kuat, hanya karena sebagai pegawai rendahan. Bagaimana kondisi mental Anda sekarang? Jujur Pak, saya sempat depresi, malu, bahkan takut keluar rumah. Dikarenakan banyak orang yang mengira saya itu adalah seorang koruptor. Padahal saya hanya korban dari sistem busuk yang diciptakan oleh pejabat. Menurut Anda, kenapa kepala UPT dan Kasubag tidak tersentuh? Menurut saya, karena mereka punya jaringan, mereka punya kuasa, bahkan laporan-laporan pun sering tidak sampai ke pusat atau sengaja dibungkam. Ini semacam sistem oligarki kecil menurut saya.